Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Saya percaya pagi hari ini kita semua boleh bersuka cita. Amin saudara. Kita akan mulai ibadah kita berdoa saudara, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini dan akan memimpin ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Benar Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Katakan ku masuk ke hadirat di tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan.
hati kami boleh bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorai karena Engkau. Jiwa kami, mulut kami memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita, saudara. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukari hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji-Nya jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian satu hari. Haleluya. Satu hari Dia baik, satu hari anugerahnya kekal selamanya. Satu hari, satu hari, satu hari, satu hari, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian satu hari. Haleluya. Satu hari, anugerahnya kekal selamanya. Satu hari, satu hari, anugerahnya kekal selamanya. Suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Dia baik dan sekarang dan sampai selamanya, saudara. Amin. Baik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan telingamu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, sangat amat baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal daripada-Mu saja. Engkau juga yang menyiapkan hati setiap kami untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan, agar benih itu boleh bertumbuh subur di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo, selamat pagi, Jemaat Hargipor. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Dan saya percaya semua ada dalam keadaan sehat. Amin. Kita pagi hari ini akan memuji dan menyembah Dia bersama-sama. Kita
Kita juga akan belajar firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan itu yang akan memimpin kita untuk kita masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami boleh Tuhan mengalami perlindungan-Mu yang luar biasa. Bahkan kami Tuhan merasakan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, ibadah kami di mana kami boleh memuji dan menyembah-Mu, itu semua menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami dilembutkan, pikiran kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema yang baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita baca ayat firman Tuhan kita pagi hari ini di dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Saya akan tunggu. Mari saudara buka lagi di dalam Efesus 3. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Saya akan baca dan kita akan baca bersama-sama saudara, supaya firman Tuhan itu bisa kita resapi dan kita mengerti lebih baik lagi. Amin. Bacanya juga harus dengan sungguh-sungguh dan fokus. Amin. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saya ulangi. Saya ambil intinya saudara, Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sekali lagi, dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Amin saudara. Kita itu saya percaya kita sudah lama bertobat. Mungkin juga ada yang baru bertobat. Kita sering mendengar bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya pintu yang dibukakan ketika saudara dan saya berseru. Dan Tuhan juga sanggup membuka jalan-jalan baru saat tidak ada jalan. Saat kebuntuan ada dalam hidup kita, Tuhan sanggup membuka jalan. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara senang dengan judul khotbah, maka judul khotbah atau tema khotbah saya pagi hari ini adalah bahwa Tuhan kita adalah Allah penyedia. Sekali lagi judulnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah penyedia. Saya terinspirasi khotbah ini oleh sebuah lagu saudara. Mungkin saudara pernah mendengar lagu Waymaker, ya. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
Light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, Dia adalah pembuat jalan, miracle worker. Dia mengerjakan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Promise keeper, Dia memelihara dan menjaga pengharapan saudara dan saya. Dia adalah terang di dalam kehidupan kita. Siapa Dia? My God. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin saudara. Saya sangat senang dengan lagu ini ya. Berapa bulan ini saya sering mendengarkan lagu ini. Dan ini menjadi inspirasi saya untuk menyampaikan dan mengajar dan belajar firman Tuhan kita pagi hari ini. Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness itu masih Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Amin. Amin saudara. Pertanyaan kita pagi hari ini adalah, siapa yang sungguh-sungguh percaya ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab kita? Berapa persen dari kita yang percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penyedia? Dan seberapa yakin kita bahwa kita sedang berdialog dengan Allah yang Maha Kuasa, yang telah membuat rencana-rencana yang baik untuk kita, dan di dalam kemahakuasaannya mampu mewujudkan rencana-rencananya itu dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ada dikatakan bahwa Allah kita dapat melakukan lebih banyak dari yang kita pikirkan. Bahkan Dia sanggup melakukan hal-hal besar bagi kita. Itu adalah janji Tuhan. Dia dapat lakukan lebih banyak daripada yang kita doakan. Dia dapat melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Tetapi kenyataannya saudara, kita sering gagal mendapatkan hal-hal yang besar itu. Kita sering gagal mendapatkan hal-hal yang Tuhan janjikan lebih banyak itu. Kenapa? Saya mau kasih tahu masalahnya adalah karena kita terlalu mudah dipuaskan. Sekali lagi, kenapa kita gagal mendapatkan hal yang besar dari Tuhan? Karena kita itu terlalu mudah puas diri, ya. Saudara, ketika Allah menjanjikan perkara yang besar, seperti yang sering kita baca dalam kitab suci, tetapi yang terjadi adalah ketika tanggapan kita, iman kita, keinginan-keinginan hati kita, mimpi kita, semua terlalu terbatas. Iman kita, tanggapan kita itu kalau saya katakan melempem saudara. Tuhan mau kasih yang besar, tetapi iman kita melempem. Saudara bisa bayangkan, pasti kita gak dapat yang besar itu. Kita sering mengecilkan pengharapan kita di dalam doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya harus katakan bahwa kita, saudara dan saya itu sering setengah hati, terlalu mudah dipuaskan oleh kesenangan sesaat, oleh hasil yang dapat terlihat segera oleh mata kita. Sekali lagi, kita itu terlalu mudah dipuaskan dengan hasil yang segera terlihat oleh mata kita. Ya, jadi ketika kita doa melihat sedikit hasilnya, kita sudah puas dan kita selesai berhenti berdoa. Sementara kita mengabaikan hal-hal besar yang ditawarkan Tuhan tadi, mengabaikan sukacita tak terbatas yang akan disediakan Tuhan kalau kita tetap terus di dalam berdoa. Saya punya sebuah gambaran seperti ini saudara.
bahwa kita ini seperti seorang anak yang ngambek, ya, tahu anak yang kurik ngambek karena belum puas bermain-main dengan mainan kita. Kita nggak puas, belum puas dengan mainan kita, kita tetap bermain. Sementara itu orang tua kita itu mau mengajak kita berlibur ke Walt Disney. Saudara tahu Walt Disney? Tempat permainan yang besar, yang lengkap, yang luar biasa. Tetapi kita nggak sadar, kita masih asik dengan mainan kita yang terbatas itu. Bapak kita punya rencana, kita mau ngajak kita bermain ke Walt Disney yang luar biasa itu. Itulah gambaran kita yang terjadi sesungguhnya dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai di sini saudara mengerti? Jangan taruh pengharapan saudara, jangan membuat iman saudara terbatas. Karena Tuhan mau hal yang besar dan lebih besar lagi dan banyak akan disediakan bagi saudara dan saya. Selain itu saudara, sebagian dari kita juga lebih suka mendesak dan memaksa Tuhan untuk memberikan sesuatu jawaban yang kita pikirkan atau inginkan itu dengan segera. Maksa Tuhan, ya, memaksa Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, yang melampaui apa yang bisa kita minta atau pikirkan tadi. Karena dipaksa, maka hasilnya enggak maksimal. Doa yang kita paksakan jawabannya, saudara, hasilnya tidak akan maksimal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara semua harus percaya bahwa semua yang besar ini akan diberikan kalau kita mau percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, berserah sepenuhnya, dan bersabar menunggu waktu dan persediaannya yang sempurna. Ini penting. Jadi harus bersabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya undang, coba saudara buka Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan demikian. Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua sudah ketemu ya? Kita akan baca bersama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini luar biasa, indah pada waktunya. Jadi bukan dipaksa, saudara. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang ada kesalahan kita manusia, kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah, sehingga kita memaksakan sesuatu sesuai dengan waktu kita. Jadi hasilnya tidak maksimal, saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi hari saya mau menyampaikan bahwa ada dua pandangan, ya, yang saling bertentangan soal bagaimana Allah itu memperlakukan ciptaannya sendiri, memperlakukan anak-anaknya. Pandangan pertama menilai begini, saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang besar sekali, ya. Dia Allah yang tidak bisa dijangkau, bahkan Dia terkesan menakutkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah itu kejam, ya, bahwa Allah itu Allah yang pelit, Allah yang senang dengan penderitaan umatnya. Itu pandangan yang pertama. Allah yang jauh, Allah yang besar, Allah yang kudus, kita nggak bisa dekat, ya. Allah yang menakutkan, Allah yang senang bahwa umat-umatnya semua menderita. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menilai bahwa Allah itu ibarat jin di dalam lampu Aladin. Di dalam lampu Aladin, semua tahu ya lampu Aladin, gosok-gosok keluar jinnya. Di mana jin itu akan memenuhi kebutuhan dan keinginan tuannya, ya. Jadi kita menganggap Allah itu seperti jin di dalam lampu Aladin. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan.
Jadi orang percaya dengan pandangan ini menilai kalau Allah hanya menginginkan bahwa kita itu bahagia, sehat, kaya raya selama hidup dalam dunia ini dan tanpa tanggung jawab. Semua itu diberikan tanpa tanggung jawab, kekayaan, kebahagiaan, kesehatan. Ini adalah pandangan yang kedua. Saya harus katakan kepada saudara bahwa tidak ada satupun kedua pandangan ini yang benar tentang gambaran karakter Allah dan sifat kasihnya kepada manusia. Jadi dua pandangan ini semua salah, saudara. Saya mau katakan bahwa pemikiran kita yang terbatas tentang pekerjaan Tuhan itu sangat dangkal jika dibandingkan dengan kemampuan dan kuasanya. Dia adalah Allah yang besar, saudara. Apa yang dia bisa lakukan dan siapa dia jauh melampaui pikiran kita, imajinasi kita yang ada di dalam otak kita yang sebesar bakpao ini. Dia adalah Alfa Omega, dia adalah Allah Alfa dan Omega yang penuh kasih. Dan kita tidak akan sanggup memahami sepenuhnya karakternya. Amin. Jangan membatasi pikiran Allah di dalam setiap doa kita. Dikatakan tadi dalam Efesus 3 ayat 20-21, Rasul Paulus menyampaikan dengan jelas kalau Allah itu sanggup, Allah itu mampu, dan Allah itu berkuasa untuk memberikan yang lebih banyak dan lebih besar bagi setiap kita. Saudara, jadi saat ini kalau saudara kita anggap kita punya kebutuhan atau keinginan, ya, semua orang punya kebutuhan dan keinginan. Dan tentu saja kita percaya kalau Allah itu peduli dengan segala hal itu, segala kebutuhan kita itu. Dan Dia akan memberikannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Katakan, yang kita butuhkan. Amin. Tapi dalam ayat ini Paulus justru menyampaikan kalau Allah sendiri justru bisa memberikan hal yang lebih besar dari kebutuhan dan keinginan kita. Dia bukan hanya Allah peduli sebatas kebutuhan kita saja, tetapi Dialah Allah yang bisa melakukan jauh lebih besar daripada itu. Sejujurnya saudara, sering kita membiarkan pengalaman kita itu membatasi doa-doa kita. Betul? Ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu membatasi doa-doa kita. Pengalaman-pengalaman kita sebelumnya itu membatasi pengharapan kita. Sehingga kita terjerat dalam situasi yang kita anggap tidak bisa berubah. Terikat oleh kebiasaan-kebiasaan, oleh perilaku-perilaku lama yang nampaknya sulit untuk diubah. Contohnya, ketika kita di dalam kehidupan kita tidak pernah mengalami hal yang besar, saudara. Maka ketika kita berdoa, kita tidak bisa membayangkan hal yang besar itu. Karena pengalaman kita tidak pernah merasakan hal yang besar itu atau hal yang istimewa itu. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan, jangan membatasi doa saudara, jangan membatasi pengharapan saudara. Dan Rasul Paulus juga menyatakan bahwa pemikiran itu tidak benar. Jangan batasi. Karena oleh kekuatan kuasanya, kekuatan kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kita, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang pernah kita harapkan atau kita bayangkan. Lebih dari doa-doa kita. Allah itu bukan sosok yang senang membuat umatnya menderita. Sekali lagi, Dia bukan Allah yang pelit. Dia bukanlah Allah yang kejam. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Artinya semua hal yang diberikan kepada kita juga harus ada tanggung jawabnya, saudara. Matius 7 ayat 11b. Coba buka dalam Matius 7 ayat 11b.
Matius 7 ayat 11b. Saya akan baca. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberikan apa? Yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita minta, pasti Tuhan berikan yang baik. Amin. Karena Dia senang memberikan pemberian yang baik itu kepada anak-anaknya, saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, katakan anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Bapa kita itu suka memberi hadiah yang sempurna. Dia senang memberikan hadiah yang sempurna, anugerah yang sempurna itu dengan caranya yang sempurna. Dan Tuhan bisa memberikan hadiah yang sempurna itu sesuai dengan waktunya yang tepat. Hadiah yang sempurna dengan waktu yang tepat. Dia senang melakukan itu. Tentu saja kalau saya berbicara hadiah ini, saudara, tidak melulu hanya soal materi, ya, bisa juga secara materi. Tetapi tidak melulu tidak hanya berdasarkan materi atau kekayaan atau harta karun, ya, yang dilempar di depan saudara cepluk, ya, bukan seperti itu. Mungkin ini hadiah ini bisa berupa pengalaman, bisa berupa pengajaran atau wawasan, supaya hidup kita itu semakin dewasa. Hidup kita semakin menghargai pemberian Tuhan. Itu pengalaman yang luar biasa. Hidup kita menjadi dewasa, menjadi dewasa. Mungkin juga hadiahnya berupa kebaikan Tuhan di dalam bentuk perlindungan. Nah, kita sekarang butuh perlindungan ini, saudara. Perlindungan terhadap sakit penyakit, perlindungan terhadap hal-hal semua yang jahat. Itu kita butuhkan. Mungkin saja kita terima hadiah itu, tapi kita nggak nyadar, ya. Atau mungkin juga hadiahnya itu berupa kebebasan yang rasanya kita tidak butuhkan. Memang kalau saudara ada di luar, di sini, ya, kita tidak butuh kebebasan, apalagi di negara kita yang demokratis ini. Tetapi kalau saudara berada di daerah yang tidak demokratis, otoriter, ya, atau apa ya, negara-negara yang komunis yang kejam seperti di Korea Utara, banyak yang butuh kebebasan, ya. Atau orang ada di dalam penjara. Saya melayani dalam penjara. Jadi mereka itu berharap tentang kebebasan ini. Mereka sampai mengajukan PB, ya, pembebasan bersyarat. Karena apa? Karena mereka ingin bebas. Mereka butuh kebebasan. Bosan dikurung dalam lingkungan yang itu tetap terus. Mereka butuh kebebasan orang di penjara. Tetapi kita yang bebas di luar sering tidak menghargai pemberian Tuhan ini. Mungkin hadiah sempurna itu juga bisa berupa orang-orang sempurna yang dikirim sebagai pelengkap dalam hidup kita. Seperti pasangan hidup kita yang dikirimkan Tuhan, anak-anak kita, teman-teman kita yang setia. Itu adalah hadiah yang luar biasa, hadiah yang sempurna bagi saudara dan saya. Dan yang paling sering tidak kita sadari, hadiah yang sempurna itu adalah anugerah kesehatan di dalam tubuh kita. Kita sering remehkan itu, saudara. Kita sering meremehkan itu. Kita baru bisa menghargai kesehatan ketika kita sudah masuk rumah sakit. Betul? Mari kita mulai menghargai semua pemberian-pemberian Tuhan yang luar biasa, yang besar di dalam hidup kita, meskipun itu bukan berupa materi atau kekayaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan itu cukup peduli terhadap hidup kita. Ya, Tuhan itu sanggup memberikan
di atas dari semua yang kita minta dan kita pikirkan. Ini harus kita simpan dalam hati kita. Semua itu tidak dilakukan sesuai dengan kekuatan kita sendiri, ya. Tuhan lakukan itu bukan karena kita itu kuat, tetapi sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, semua itu hal yang besar itu bisa kita dapat bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh kuasa yang bekerja dalam kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Galatia 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Galatia 2 ayat 2. Sudah ketemu? Galatia 2 ayat 2. Saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Ini sangat menarik, saudara. Ini sangat menarik firman-Nya. Kenapa? Alasan Tuhan mengasihi saudara dan saya begitu besar, begitu luar biasa, bukan karena apa yang ada di dalam kita. Sekali lagi, alasan Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan luar biasa bukan karena apa yang ada di dalam kita. Mintanya kenapa? Ada apa, Pak? Bukan apa yang ada di dalam kita, tetapi saya jawab karena siapa yang ada di dalam kita. Amin. Bukan karena apa yang ada di dalam kita, kepandaian kita, kekayaan kita, ketampanan kita, keelokan kita, kegagahan kita, bukan. Tetapi karena siapa yang ada di dalam kita. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Allah mengasihi anaknya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan bisa menolak untuk mengasihi orang-orang yang telah menerimanya. Amin. Allah tidak bisa menolak. Kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga Tuhan Yesus Kristus ada dalam kita. Allah tidak bisa menolak permintaan kita. Kita mungkin adalah anak adopsi dalam keluarga Allah, karena kita bukan orang Yahudi. Tetapi Tuhan sama sekali tidak memperlakukan secara kita itu secara diskriminatif, ya saudara. Tidak membeda-bedakan kita. Kita punya Bapa di surga yang mengasihi kita dengan begitu dalam. Karena itulah dia rela melakukan hal-hal yang sempurna, yang besar itu bagi saudara dan saya. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas, sekali lagi, dengan harapan atau pikiran kita yang terbatas. Sekali lagi, jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pikiran atau harapan kita yang terbatas. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan dengan pesan Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 20 pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Dia adalah Bapa yang senang memberikan kejutan. Katakan kejutan. Bapa kita itu senang memberikan kejutan. 1 Korintus 2 ayat 9. Coba dibuka 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya akan baca bersama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara dan saya mengasihi Dia, Tuhan akan memberikan kejutan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, diberikan Tuhan, disediakan Tuhan.
bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan kita adalah Bapa yang begitu penuh kejutan, ya, yang senang memberi kejutan kepada anak-anak yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Dia punya banyak cara, bahkan 1001 cara untuk memberikan kejutan bagi anak-anaknya. Sesuatu yang tak terduga seringkali datang pada saat tak terduga pula. Katakan amin. Jadi kejutan itu datangnya tak terduga. Kalau datangnya kita sudah tahu, itu berarti bukan kejutan. Amin. Jadi Allah senang memberikan kita itu, memberikan sesuatu yang tak terduga waktunya. Saya mau memberikan contoh, ya, mungkin suami istri atau yang pacaran, ya. Kalau kita semakin mengasihi istri kita, suami kita, atau pacar kita, biasanya semakin pula kita ingin menyenangkannya. Amin. Pasti kita ingin menyenangkannya, ya. Bahkan tidak jarang kita selingi hal-hal yang menyenangkan itu dalam pemberian yang berbentuk kejutan, ya. Yang pacaran pasti beberapa kali memberikan kejutan supaya semakin sayang dan semakin cinta, ya. Atau karena cinta dia akan memberikan kejutan. Tuhan pun seperti itu. Karena hubungan kita yang erat dan intim dengan Tuhan, itu akan membuat dia, Bapa kita, yang membuat kita bisa merasakan kasih Bapa yang tak terhingga. Sehingga dia akan berusaha memberikan hadiah atau kejutan, hal yang khusus, bukan ala kadarnya, ya. Namanya kejutan itu bukan ala kadarnya, saudara, bukan asal-asalan, ya. Bukan hanya senang, hanya menyenangkan hati saja, bukan biasa saja, tetapi sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang luar biasa. Amin. Itulah kejutan dari Tuhan. Dikatakan tadi dalam Matius 3:20, dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, ya, daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak, lebih besar daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Itu juga kejutan, saudara. Bukankah itu hal yang luar biasa? Dan kabar baiknya saya mau kasih tahu bahwa dia mau memberikan itu dengan senang hati kepada saudara dan saya. Dia senang memberikan yang terbaik, anugerah yang sempurna itu kepada saudara dan kepada saudara dan saya. Ada amin, saudara? Bersyukurlah kita punya Bapa yang memiliki suatu tujuan dan rencana yang dahsyat bagi setiap kita, anak-anaknya. Bapa yang sudah berjanji tidak akan sekali-kali meninggalkan kita sendirian. Dan semua itu dia berikan lengkap dengan berbagai kejutan di dalamnya. Diberikan lengkap dengan berbagai kejutan di dalamnya. Kuncinya hanya satu pagi hari ini, katakan, kalau kita mengasihi dia, ya, hanya satu kasih, ya. Kasih kita yang tulus dan sepenuh hati kepadanya akan membuat semuanya ditambahkan kepada kita. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak atau belum kita minta sekalipun, Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sampai di sini saudara mengerti bahwa Tuhan senang memberikan kejutan bagi kita, anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan di dalam Efesus 3:20 tadi? Yang kedua adalah bahwa dia adalah Bapa yang murah hati. Katakan murah hati. Cara pandang Tuhan adalah agar kita itu bisa mendapat kemurahan, yaitu kemurahan Tuhan, favor of God, ya. Tuhan mau semua kita itu mendapat kemurahannya. Favor adalah suatu kemurahan, kemudahan, di mana kita diberikan berkat oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kalau kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, kita menyembah Dia, kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Amin, saudara.
Kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita itu memiliki dua unsur di dalamnya, ya. Kita harus tahu bahwa kemurahan Tuhan itu memiliki dua unsur di dalamnya. Yang pertama, kemurahan Tuhan itu berupa akses. Akses itu kemudahan melakukan hubungan, ya. Melakukan hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Akses kepada Tuhan. Yang kita mendapatkan akses secara langsung ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menyembah Dia tanpa takut tersambar geledek pada waktu itu. Kita bisa menyanyi tanpa takut tersambar petir. Atau harus masuk ke dalam suatu tempat yang suci atau kudus terlebih dahulu. Kita bisa berkomunikasi dan minta ampun langsung kepada Tuhan tanpa melalui imam-imam atau orang suci. Karena tabir bait suci sudah terbelah dua oleh kematiannya. Itulah akses yang diberikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemurahan akses kepada yang diberikan kepada saudara dan saya. Untuk kita bisa menerima hadiratnya, kita bisa berkomunikasi dengan Dia, kita bisa minta ampun langsung kepada Tuhan. Akses yang luar biasa, saudara. Kemurahan Tuhan yang unsur yang kedua dalam kemurahan Tuhan adalah power, kekuatan, kuasa. Ya. Jadi Bapa memberikan kuasa yang sama kepada saudara dan saya untuk bisa membangkitkan orang mati. Kita punya kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, mengampuni. Kita punya kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Ulangan 8 ayat 18a, ya, Ulangan 8 ayat 18a. Mendapatkan kekayaan. Wow, ya. Kalau saudara mengatakan mendengar firman ini, wah, mendapatkan kekayaan, wow. Tetapi Ulangan 8 ayat 18a mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah menjadikan kita untuk memberikan kita kekayaan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita berbicara kekuatan itu banyak sekali, kuasa itu luas sekali. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepandaian untuk mendapat kekayaan. Ya. Jadi Tuhan bukan melempar kekayaan itu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Dua hal pagi hari ini, saudara. Saya mau mengajak seluruh jemaat Al-Gibor untuk belajar mengerti firman Tuhan di dalam Efesus 3:20 ini, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penyedia. Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah Allah yang penyedia. Dia yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dia adalah Bapa yang senang memberikan kejutan bagi saudara yang percaya. Dan pagi hari ini saya mau katakan, mari kita bersiap-siap menerima kejutan dari Tuhan. Amin. Siapa yang bersiap menerima kejutan? Amin. Dia adalah Bapa yang murah hati, ya. Pertama, kita mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang sedang memberikan kejutan. Yang kedua, Dia adalah Bapa yang murah hati. Kenapa Dia murah hati? Karena Dia sudah memberikan spesial akses atau kemudahan khusus untuk kita berhubungan dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia. Tidak perlu melalui imam, tidak perlu melalui kita masuk dalam ruangan Maha Kudus. Kita punya akses langsung. Dan Dia juga memberikan kuasa, power, kekuatan kepada setiap kita yang sungguh percaya dan mengasihi Dia. Amin. Amin, saudara. Jadi Efesus 3:20, saya akan bacakan sekali lagi supaya kita lebih mengingatnya. Bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus
turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus Engkau luar biasa. Setiap langkah kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mampu. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana dan karya-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi Katakanlah mujizat demi mujizat. tanda mujizat Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Sebab Dia adalah Allah yang sempurna. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dia memberikan semua yang terbaik bagi saudara dan saya. Pagi hari ini kita pegang firman Tuhan itu dalam Efesus 3 ayat 20. Amin saudara. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh
memegang firman Tuhan, memikirkannya setiap hari, kita merenungkannya setiap hari, maka firman Tuhan itu akan menuntun dan memimpin setiap kita, sehingga kita semua boleh masuk di dalam rencananya yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri pada kita. Mari angkat kedua tanganmu. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang luar biasa, untuk janji-janji-Mu bagi setiap kami, bahwa Engkau akan melakukan yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kami doakan dan kami pikirkan. Engkaulah anugerah yang sempurna bagi kami. Engkau yang memberikan kami semua yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami rasakan pagi hari hadirat-Mu, hadirat menjamah setiap kami, menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari saya kasih Tuhan kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari dengan kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi.